Nggih, Oke. nggih, baik Pak Taufik, Pak Murtaufik, kita mulai nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, hari ini akan dilakukan ujian kompre nggih. Oke. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan ke Bapak gitu nggih. Nanti Oke. kita berdiskusi kaitannya dengan beberapa hal yang sudah Pak Mutofik lalui begitu dari Oke. awal materi PPG ini kaitannya dengan pendalaman materi pedagogik sampai yang kemarin itu adalah lokakarya nggih Pak. Oke. 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 Baik, Pak Murtaufik mungkin sedikit dulu Pak, mungkin bisa dijelaskan ke saya ngaten terkait dengan berbagai teori belajar Pak yang Bapak tahu mungkin, yang Bapak pahami seperti apa? Monggo Pak Taufik. Yang paling saya ingat itu teori humanistik, Bu. Oh, Memanusiakan humanistik. manusia gitu. Memanusiakan manusia. Iya. Selain humanistik ada yang diingatkan lagi? Ada yang ingat lagi? Behavioris apa? Behavioristik, Pak. Behavioristik gitu Behavioristik. nggih. Oke. Behavioristik. Eh, Kemudian ada apa lagi? kok apa ya? Hmm, Konstruktivistik gitu konstruktif nggih. deh, nah, seperti itu. Oke, sebetulnya banyak ya Pak Oke. teori belajar itu naturalistik, Nah, kognitivisme gitu nggih. kognitivisme nggih. Nggih. Nah, kalau ini menurut Pak Taufik gitu nggih, jenengan sudah berapa lama menjadi guru mengajar? Sudah lama banget sih, Bu, 2005. Oh, oh, Masya Allah. Jenengan yuswa pinten Pak Saniki? Kenapa? Saya Umur umurnya, usia, saya lahiran 78 itu berarti berapa ya, Bu? oh kelahiran 78, Nggih, berarti sudah 4, 40 6, an berapa? 46 48. nggih. 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 Oke, Nggih. 846 gitu ya. Oke, baik. Hmm. Baik, Pak. Oke, selama Bapak mengajar begitu ya, bertemu dengan siswa begitu atau Bapak kemarin ketika menyusun bahan ajar atau modul ajar, katakan, kira-kira yang mendasari ini apa yang atau yang biasa Bapak gunakan yang sebagai dasar itu teori belajar yang mana, Pak? Yang Bapak biasa ini apa namanya kemarin pas menyusun modul ajar, pas Bapak mengajar biasanya menggunakan teori belajar yang mana pendekatannya? Ya, yang itu yang sering saya ingat itu Humanistik humanistik itu. dan konstruktivisme. Jadi ada Oh, konstruktivisme sering pengetahuan digunakan. anaknya itu kira-kira sudah sampai di mana gitu. Oke. Itu Karena kan pengalaman. nggih, Hmm. betul. Karena kan konstruktivisme itu sebuah teori belajar yang mengatakan atau menekankan pada bahwa setiap anak itu sudah punya konstruksi Nggih, pengetahuan gitu ya, Pak nggih, ya. seperti itu. Nah, Nggih. nggih. Berarti kan tidak ada anak yang bodoh, tidak ada Nggih. anak yang ini ya Pak, setiap anak itu karena sudah ada konstruksinya. Sudah ada Gitu ya. kondisi. Ya. Nah, tugas jenengan sebagai guru nanti untuk bisa membantu mengembangkan pemikiran dan potensi siswa-siswinya. Ngaten Nggih. nggih? Nggih. Oke. Nggih. Kemarin Pak Taufik kan membuat modul ajar, Nggih. gitu nggih? Nggih. Nah, menyusun TP, menyusun ATP gitu ya Pak? Nggih, CP, TP, Oke. ATP. Nggih. Hmm. Nggih. Hmm. CP, TP, ATP. Nggih. Seperti apa sih Pak menyusun TP itu? TP itu apa sih Pak? CP Menurut jenengan? dari CP dulu ya, Bu. Kalau Oke, CP dari kan CP dulu capaian capaian pembelajaran. pembelajaran pada akhir fase itu kan, Bu. Oke, Jadi oke, misalnya fase A oke. itu harus bagaimana, itu kan CP. CP, oke, Oke. leres. Kemudian dari CP itu kita turunkan jadi TP. TP itu TP, tujuan pada tiap pembelajaran lah, Pak. Tiap apa ya? oke. Ya, tiap pembelajaran. Ya, Kemudian berarti kemudian kita buat ATP, alur alur tujuan kan, pembelajaran. ada Oke, alur tujuan pembelajarannya kita buat mungkin dari yang mudah ke yang sulit atau dari oke. yang nyata ke yang abstrak seperti Abstrak. itu ya, Oke, seperti oke, itu. itu ya. Nah, kalau dulu kan kurikulum 2013 itu kan TP itu sama dengan indikator ya, Pak ya? Indikator nih. Nah, indikator gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak ini, Pak Taufik ini, untuk menyusun TP, tujuan pembelajaran atau indikator gitu ya, seorang guru itu harus memperhatikan apa sih, Pak? Kan itu kan untuk mengukur kompetensi anak tuh. Dia sampai mana sih level level pemahamannya gitu. Harus memperhatikan apa, Pak? Kira-kira. Ya, satu juga diperhatikan apanya, CP-nya itu ya kita harus perhatikan. Kemudian ya kemampuan anaknya kan CP-nya. juga harus kita perhatikan, Hmm, Bu. Bisa jadi G, beda-beda, Bu. G. Tiap anaknya itu Yang beda. hmm, yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu guru
menyusun CP adalah kata kerja Nggih, operasional. KKO niku. Nggih. Nah, Nggih. KKO-nya, Nggih. KKO-nya. Nggih. Kemudian nanti level-level kognitifnya itu yang Nggih. harus diperhatikan oleh Bapak Nggih. Ibu guru. Ngaten nggih? Nggih. 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 Karena si TP itu yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru itu nanti akan menjadi dasar saat penyusunan asesmen. Nggih. Nah, ke sana kan? Nggih. Nah, itu jadi misalkan Pak Taufik ini ngertos kaitannya dengan taksonomi belum? Level C1 sampai C berapa? C1 itu mengingat, Bu. Mengingat, ya Nggih. leres. C1 Nggih, mengingat. mengingat C2 terus memahami. memahami, ya leres. C3 Ketika pada lupa, Bu, yang mengevaluasi ya. gila. Mengevaluasi. C3 itu menerapkan atau Menerapkan, mengaplikasikan. mengaplikasikan, dan keempat itu menganalisis yang mulai hot Analisis, itu. oke. Ya leres. C5 Ya, lima apa ya? Mencipta apa, mengevaluasi. apa mengevaluasi, Evaluasi menerapkan, dulu. hmm, Baru C6 berkreasi, mencipta. mencipta ya, berkreasi. Oke, nah itu sebetulnya Bapak Ibu guru ketika menyusun TP itu memperhatikan itu Oh level-level itu. itu. Eh, itu juga sama ketika membuat soal, Bapak Ibu guru ketika membuat asesmen itu memperhatikan itu lagi. Jadi nanti antara TP, antara tujuan pembelajaran yang sudah disusun dengan nanti asesmen itu nyambung, Gitu. gitu. Nah kadang kadang Bapak Ibu guru tidak memperhatikan itu, TP-nya kemana, asesmennya kemana, gitu. Seharusnya itu harus sinkron. Ngaten nggih, Pak? Baik Pak Taufik, satu lagi. Kemarin Pak Taufik ini nggih ada materi di pendalaman materi pedagogik itu kaitannya dengan kompetensi guru nggih Pak nggih, profesionalisme guru nggih. Menurut jenengan guru profesional itu seperti apa, Pak? Guru profesional ya satu memang menguasai yang tadi itu, Bu, pedagogi cara mengajar. Nggih, leres. Tapi juga selain itu kan juga profesional sosial, itu diakui sosial itu juga penting. Betul, Seperti leres, itu, leres. diakui sosial. Terus apa Apalagi, lagi? Bu? Apalagi ya, Bu? Sosial, profesional, pedagogik, satu lagi pedagogik, apa ya? personal. Personal ya. Performannya itu betul, performnya kita. Performnya kita Kalau itu kita ya. sebagai guru profesional ya kita harus bisa mencerminkan kalau kita itu betul-betul guru profesional dari bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur kata, bagaimana cara berperilaku. Itu yang dikatakan sebagai guru profesional. Oke, baik. Pak Topik sampun membuat ini nggih, modul ajar nggih? Pun. Oke, nanti jenengan monggo silahkan share screen, kemudian nanti modul ajar yang sudah disusun nggih. Nanti jenengan praktekkan mengajar nggih, Pak? Oke. Ibu, persepsi nggih, dari persepsi inti. Nanti kalau sudah dirasa cukup saya stop gitu ya. Nggih, monggo Pak, dipersilahkan. Ya. Bisa dimulai, Bu? Monggo, monggo. Monggo Pak, Sadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik-baik bukan? Alhamdulillah. Semua hadir hari ini? Itu bangku kosong siapa ya berarti ya? Oh, Mas Ahmad. Kenapa ya? Sakit. Yuk kita doakan semoga kalau benar Mas Ahmad sakit, semoga cepat sembuh. Ada yang dititipi surat? Enggak ada. Ya udah pokoknya kita doakan aja kalau benar-benar Mas Ahmad itu hari ini sakit, semoga Mas Ahmad cepat sembuh dan besok bisa berangkat seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar apa yo mapelnya? Iya betul matematika ya betul lah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya dengan bacaan Bismillah. Semoga apa yang kita usahakan kita belajar pada hari ini bisa bermanfaat, bisa cepat kita pahami materi-materi yang nanti akan Pak Topik sampaikan. Perlu anak-anak ketahui bahwa matematika itu perlu ditanamkan dalam hati kalian. Matematika itu mudah.
matematika itu tidak susah, matematika itu gampang ya. Pokoknya matematika itu gampang, jangan berpikiran matematika itu susah, matematika itu sulit seperti itu ya. Nah, sebelum Pak Topik memulai, Pak Topik punya pertanyaan untuk kalian. Jika kalian memasukkan uang koin Rp1.000 tiap hari ke dalam toples, kira-kira berapa ya jumlahnya kalau sudah 5 hari? Iya, betul, 5.000. Kalau 4 hari, iya betul, 4.000. Stop, yang lain tidak boleh jawab, cukup Mas Ali saja. Kalau 3 hari berapa, Mas Ali? 3.000, benar apa salah Mbak Yeni? Kalau 3.000 itu ketika sudah 3 hari, iya benar. Kalau 2 hari berarti 2.000. Kalau 1 hari, ya seperti tadi 1.000. Nah, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 itu yang disebut dengan pola bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada apa, Mas? Iya benar, pola bilangan itu seperti kemarin waktu kita belajar pola gambar. Betul sekali, pola bilangan itu mirip, bahkan bisa dikatakan sama persis seperti yang kita pelajari pada saat hari Kamis, yaitu pola gambar. Jadi kalau pada hari Kamis kalian sudah memahami pola gambar, insya Allah untuk hari ini gampang banget untuk belajar pola bilangan. Sebelum Pak Topik lanjutkan, perlu kalian cermati. Sebentar lagi Pak Topik akan menyetel. Kalian saksikan, kalian lihat video pembelajaran tentang pola bilangan berikut ini ya. Silahkan dilihat. Ya. Cukup ya anak-anak, itulah pola bilangan. Benar? Mirip dengan pola gambar kan? Iya betul, hari ini kita memang akan belajar pola bilangan yang cara mengerjakannya benar-benar dengan pola gambar. Silahkan kalian perhatikan apa yang ada di dalam depan kalian, yaitu gambar siapa ya? Gambar Pak Taufik. Wah bukan, terlalu ganteng. Ini gambar yang sebelahnya ada bilangan-bilangan atau pola bilangan. Persis seperti pola gambar untuk menentukan bilangan berikutnya. Coba 1, 3, 5, 7. Mbak Afifah, bilangan berikutnya berapa ya? 9. Bagus. Dari mana 9? 7 tambah 2. Iya betul-betul 7 tambah 2. Nah itu duanya dari mana? Duanya dari, kalau 1 ke 3 2. Ya benar. 3 ke 2, 3 sampai ke 5 tambah 2 lagi. Iya betul ya betul. Caranya seperti itu. Betul Mbak Afifah ya. Untuk berikutnya Mas siapa ya? Yang paling gemuk di belakang itu Pak Topik kok lupa namanya. Mas Tresno. Ya Mas Tresno. Yang berikutnya 2, 4, 6, 8. Selanjutnya bingung. Oh, bingung. Dari 2 ke 4 berarti tambah berapa? Tambah 2, Pak. Iya, betul itu betul. Tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8. Iya, betul. Semuanya tambah 2. Jadi 8-nya tambah 2. Kalau 8-nya tambah 2 berarti iya, 10. Betul, Mas Resno. Jadi bilangan berikutnya adalah 10. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Susah. 10 biar jadi 7 gimana? Dikurangi 3. Ya, kalau 7 ke 4, kurangi 3 juga. Betul. 4 ke 1, kurangi 3. Tapi kan susah berikutnya. Oh iya, tapi susah. 1 dikurangi 3. Bingung ya? Ya, ini mestinya memang belum saatnya ya. Kalau bilangan seperti ini belum saatnya. Tapi kalian bisa kok sebenarnya mengerjakan soal seperti ini.
kalian bayangkan kalian punya uang 1.000 ya, 1.000 kemudian mau beli sesuatu, beli mainan harganya 3.000, uangnya cukup apa kurang? Kurang, betul. Kurang berapa? Kurang 2.000. Nah, itu jawabannya kurang 2. Jadi 10, 7, 4, 1, kemudian kurang 2 atau minus 2. Ya, sebenarnya sih untuk yang nomor 3 ini belum waktunya, nanti untuk pertemuan berikutnya. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada yang bisa menjawab, yaitu kurang 2. Satu lagi. Ririn. Berapa? 5, 7, 9, 11. Selanjutnya, iya betul, 13. Ada yang masih bingung? Nah, kalau masih bingung untuk jumlah-jumlahan, tambah-tambahan, kurang-kurangan, kamu bisa gunakan apa ya? Pakai lidi, boleh. Tapi bisa dibayangkan pakai uang juga bisa. 3 ke 5 itu selisihnya berapa? Dibayangkan 3.000 ke 5.000 selisihnya berapa? Iya, kalau pakai uang biasanya gampang, selisihnya 2.000. Ya, karena selisihnya 2, 2, 2 berarti 11 tambah 2 berarti 3. Seperti itu ya anak-anak untuk mencari bilangan berikutnya. Selanjutnya, Pak Taufik minta kalian berkelompok sesuai dengan kelompok biasanya itu. Sesuai kelompoknya biasanya itu ya. Silahkan nanti Pak Taufik kasih soal. Kerjakan secara kelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah selesai, nanti salah satu dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Nah ini ya, silahkan dikerjakan. Tidak perlu lama-lama ya. Tidak perlu lama-lama. Ingat, caranya persis seperti waktu kalian belajar pola gambar. Cari selisihnya dulu. Bilangan yang berdekatan itu dicari selisihnya. Oh iya Pak Topik lupa. Kalau pola gambar itu ada berapa ya? Ada 2, betul. Ada 2, pola gambar membesar dan pola gambar mengecil. Begitu juga pola bilangan, ada pola bilangan membesar dan ada pola bilangan mengecil. Tadi sayanya lupa, tapi kalian sudah pintar-pintar ya. Masih ingat pelajaran yang lalu bahwa pola bilangan juga ada 2. Nah, ini dilengkapi ya. Ada contoh kasus, saya bacakan satu aja. Pak Joko memiliki kebun durian. Pada bulan pertama, Pak Joko berhasil memanen 50 buah durian. Pada bulan kedua, Pak Joko memanen 44 buah durian. Pada bulan ketiga, Pak Joko memanen 38 buah durian. Di sini, di bagian sini, ditulis pola bilangannya. Berapa, berapa, begitu maksudnya. Nanti dicari selisihnya. Dijawab di sini. Dan bilangan selanjutnya apa? Nah, bilangan selanjutnya berapa? Terus jenis pola bilangan apa? Maksudnya membesar apa? Mengecil. Silahkan kalian kerjakan selama 10 menit. Tidak usah lama-lama. 3 soal 10 menit. 1 ke kelompok. Silahkan dikerjakan. Oke, sampun cekap Pak Taufik. Oke. Teman-teman saya, oke. 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 Target stop share Pak. Stop share. Stop share, oke. Pundi nih, Bu. Biasanya di atas yang warna merah stop share gitu. Stop share. Oke, Stop share. diklik mawon. Oke. Bon. Nah, oke. Pak Taufik saged share ini, share screen kaitannya dengan PTK, Pak. PTK nggih. Oke, PTK aja dengan. Share lagi nggih, Bu nggih. Oke, monggo. Share lagi. Dibuka dulu filenya baru share. Ini. Ini Tidak usah ditutup. ini masih yang tadi. Masih yang tadi apa? Oh, enggak, sampun sekarang. Oke, sampun ini begitu agak lambat. Oke, sampun. Tadi luar biasa Pak Taufik apa namanya? Mengajarnya gitu nggih. Meskipun mengajar online memang kita harus interaktif gitu nggih, Pak. Nanti mungkin Pak Taufik nanti saged dimaksimalkan waktu PPL, Pak. PPL itu kan
PPL itu kan nanti kita akan mengajar siswa yang real gitu nggih, Pak. Nggih. Meskipun nanti di video tadi Pak Taufik sudah bagus, di konsepnya sudah bagus, bagaimana interaksi dengan siswa sudah bagus gitu ya. Mungkin kalau ini kan posisinya duduk ya, ujian kompre gitu ya. Kalau Enaknya sih nanti berdiri, Bu. kalau saat membuat video kan nanti Pak, jenengan bisa apa namanya, bisa lebih interaktif gitu. Meskipun tadi sudah nampak ketika anak oh ada kepikiran pakai lidi gitu kan, itu kan suatu hal yang apa ya, guru bisa mengeksplor gitu ya, bahwa caranya berhitung itu dengan berbagai cara bisa gitu ya, bahwa Nggih. matematika itu bukan hal yang sulit tapi ternyata mudah gitu Nggih. kan, karena yang ada di lingkungan sekitar bisa dijadikan sebagai media gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, kemudian ini Pak, optimalisasi hasil belajar matematika, operasi hitung bilangan caca dengan media uang. Ini mau mengoptimalkan hasil belajar matematika siswa nggih. Nggih, siswa. Nah, berarti optimalisasi hasil belajar matematika materi ini ya, Iya, operasi hitung bilangan cacah dengan media uang di siswa kelas siswa. 4 Nggih. MI Wal Wali Songo pekat. Pekajangan. Nggih. Oke. Nggih. Nah, mungkin saya tanyakan dulu ketika Pak Murtaufik apa menyusun proposal ini gitu nggih. Kira-kira ada permasalahan apa sih Pak di kelas Bapak ini kok jenengan Ya, mengangkat ini ada temanya beberapa ya, ada beberapa anak yang penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan cacah itu termasuk perkalian pembagian itu agak lemah, Bu. nggih, nggih. Nah, nah, Oke. tapi Kemudian Heeh. Tapi kalau seperti tadi itu kalau pakai uang itu biasanya agak nyangkut-nyangkut gitu, Bu. nggih, Misalnya nggih. kalau kalau 7 tambah 5 mungkin anak itu susah. Tapi kalau begitu Nggih, saya ganti uang 7.000 tambah uang 5.000 itu malah lebih mudah gitu, Bu. nggih. Apakah nanti medianya hanya uang? Nah, itu Bu. Nah ini Pak, Nggih, nah ini yang nanti mungkin Pak agak sempit. nggih, Bagaimana ketika hitungan itu tidak bisa dengan apa namanya uang semua? Nah nggih, gitu. nggih. Oke, mungkin nanti Pak Taufik kalau saran saya Mm-mm. silahkan mungkin medianya tidak hanya uang Pak. Ada media Apanya yang itu? lain tidak selain Hmm, uang gitu. media lain. Gitu. Nah, misalkan nanti kalau uang kan hanya terbatas toh Pak, nanti misalkan Iya, 1.000 iya, siapa 100 dua iya. ratus gitu kan. Mm-mm. Nanti misalkan 135 gitu kan nggak ada juga. Berarti kan nanti 135 perak Iya, gitu. nggih. Ini terbatas nanti di penjumlahan pakai itu. Ya, Nah, itu enaknya mungkin gimana, Bu? menjadi kelemahan kelemahan di Iya. apa namanya penggunaan media uang ini. Hmm, Atau hmm. begini Pak, operasi hitung bilangan cacah dengan menggunakan media. Medianya mungkin jenengan nanti jangan uang. Oh, gitu. Media misalkan bisa media visual, nanti apa ya visualnya misalkan dengan apa ya atau dengan kertas misalkan atau tidak hanya uang kertas tapi atau kartu begitu tapi nanti dikasih si kartu itu dikasih nominal uang gitu Oh, seperti tribun itu. ini enggak Pakai uang monopoli kalau saya itu, Bu. nah atau enggak uang monopoli Oke, maksudnya itu, Bu. Saya pakai uang oh alah monopoli. Apa berarti di soalnya kalau hmm, media uang bingung Pak media uang itu gitu kan berarti ya, nanti jenengan harus mengumpulkan uang uang yang sebanyak itu, Bu. ngaten mungkin uang monopoli Oke, gitu. maksudnya saya seperti itu sih, Bu. Oke, mungkin itu nanti yang bisa di ini ya, monopoli Ya, disampaikan di judulnya. ya Gitu kan. Media di misalkan uang monopoli. Nah, itu. Oke. ya. Oke, kemudian berapa siklus Pak rencana? 2 siklus saja. Dua siklus nggak? Ya. Hmm. Kalau dua siklus itu berarti nanti yang untuk siklus pertama itu menggunakan medianya apa? Atau pembelajaran matematika tanpa media dulu? Tanpa media dulu. Oke. Heeh. Berarti siklus pertama dari mulai perencanaan, kemudian mulai dari ini apa namanya? Mm-mm. eh, Perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, refleksi gitu ya. Nggih, Nah, itu kan siklus pertama. Nah, siklus kedua itu berarti nanti berdasarkan refleksi yang pertama. Hmm, Gitu hmm. deh. Nah, refleksi yang pertama. Nanti jenengan siklus kedua mau apa, misalkan apa, medianya baru uang monopoli itu. Nggih, Itu nggih. nggih, Oke, nggih, baik. nggih. Oke, instrumennya apa Pak instrumennya yang jenengan gunakan? Instrumen penilaiannya, Bu.
Maksudnya? Instrumen untuk meningkatkan itu tadi. Optimalisasi hasil belajar matematika. Untuk mengoptimalkan hasil belajar matematika itu apa instrumennya? Kan nanti ada instrumen di PTK tuh. Nah, instrumennya apa saja? Kan ada teknik pengumpulan data, ada instrumen pengumpulan data. Ada wawancara dulu, Bu. Ada Nah, wawancara dulu, kemudian apa ya? oke. Wawancara dan itu checklist misalnya sebelum pakai media uang itu nilainya berapa. Kemudian setelah pakai media Ya, ini uang berapa? naik pada berapa. Jadi ada wawancaranya dulu. Oke. Berarti begini, Pak. Coba dilihat di PTK, Pak. Di instrumen saya pengen lihat teknik pengumpulan data sama instrumen. Diturunkan lagi. Sudah belum sih? Karena gini, harus dibedakan antara teknik pengumpulan data dengan instrumen. Oh gitu. Kalau teknik pengumpulan data itu caranya. Cara mengumpulkan data. Kalau instrumen pengumpul data, alatnya. Oke. Tak buat apa belum ya, Bu? Jadi lupa. Sudah ada belum? Ya, nanti ditambahkan kalau belum ada, nggih. Itu belum ada berarti. Oke, nanti ditambahkan di metodologinya, di metopennya. Nah, ini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada wawancara, kemudian ada observasi. Kemudian apalagi? Dokumentasi. Lah, tesnya mana? Tesnya belum ada ya? Tesnya nggak ada kan, untuk meningkatkan hasil belajar harus ada tesnya. Ini. Oh iya, belum ada, Bu ya? Belum. Jadi instrumen teknik pengumpulan datanya itu baru adanya kisi-kisi wawancara. Ini kan sudah instrumen. Jenengan tambahkan nanti teknik pengumpulan data, kemudian di bawahnya nanti setelah teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, tambahkan instrumen pengumpulan data. Instrumen lembar wawancara, ada lembar angket, misalkan ada lembar soal-soal. Gitu. Oke, nanti tambahkan ya, Pak. Jadi berarti yang kurang apa berarti? Tadi ini instrumen. Instrumen apa? Ini kan instrumennya. Ya. Ini kan sudah ada instrumennya. Jenengan tinggal menambahkan teknik pengumpulan data, kemudian di bawahnya poin berikutnya adalah instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data. Instrumen itu kan alatnya, tapi kalau teknik pengumpulan data baru caranya. Ya. Kalau tekniknya wawancara, berarti instrumennya adalah lembar wawancara. Lembar wawancara. Kalau misalkan tekniknya adalah observasi, berarti instrumennya adalah lembar observasi. Kalau tekniknya adalah tes, berarti instrumennya adalah lembar soal. Lembar soal. Oke, baik, cukup Pak. Ini untuk judul berarti lebih baik ditambahi Pak, Bu. Oke, saya begitu. Uang monopoli gitu apa? Oke. Karena kalau uang yang seperti apa? Saya harus jadi jutawan ya, Bu ya. Tak bawa ke sekolahan. Saged ini Pak, stop share, kemudian disiapkan Al-Qur'annya Pak. Stop share lagi nih. Oke. Al-Qur'annya. Bon. Jenengan saged membaca surat apa, monggo, mau milih atau pripun? Apa sedapatnya? Sedapatnya silakan. Nanti diperlihatkan ke saya, disampaikan ke saya, monggo. Surat apa, Pak? Ini Waqiah, Bu, tapi tengah-tengah, bukan dari awal. Ayat berapa? Ayat berapa ini ya? Sekedap. Al-Waqiah. 38, Pak ya? 39. Sekedap saya ini dulu, saya mencari dulu. Al-Waqiah ayat 39. Rukuk pertama itu pas ini. Sekedap saya ini dulu, saya apa namanya? Saya cari dulu. 39. Oke, monggo jenengan saged membaca 39, 40, 41. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmum. Sampun Pak, cekap Pak. Thulatum agak lama ya Pak. Ya. Domah ketemu mim itu kan idgham.
Idgham itu kan harus masuk. Thullatum minal awwalin. Oke. Sama itu yang ayat 40 juga. Wa thullatum Minal minal akhirin. Kemudian yang ayat 41 wa ashabush. Nah, itu ya. bush gitu nggih. Karena Ya, sin ya. Ya, Bu. ada sin, ada Ya, Bu. sya gitu ya. Wa ashabush shimal. Nggih. Ma tadi sudah betul jenengan panjang itu. Itu namanya apa, Pak? Yang mana, Bu? Ma asabu simal. Yang ya, ma Ma ashabush shimal. yang berarti yang ma'ah itu majais, Bu. Majais munfasil, Iya. dibacanya 5 sampai 6 harokat, ada yang mengatakan dibaca 4 sampai 5. Monggo. Yang penting harus dibedakan dengan mad tabi'i. Fi matobi'i. Matobi'i samu miu. Tanwin bertemu wawu idgham bigunah. Idgham bigunah. Harusnya kan lama nggih. Samu miu. Karena itu harus masuk. Nggih, wahamid. Nggih, sampun Pak Taufik. Alhamdulillah ujian kompre sampun selesai nggih. Semoga proses berikutnya jenengan dimudahkan, sehat ngaten nggih. Nggih. Oke. Sangat di stop Pak ininya recordnya. Oh iya. More kemudian